Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya, Ibu Susi, dan anak saya. Ya, Julio di sini. Dan juga tidak lupa Romo Hadi Setiawan dan Mafang dalam acara. Oke, hari ini Orang Kudus Hari ini tanggal 18 Agustus 2023 kita memperingati Santa Helena sebagai pengantin. Romo Santa Helena ini adalah ibu dari Kaisar Konstantinus Agung sebagai kaisar pertama di Romawi yang memeluk agama Kristen. Silakan Romo memberikan kisahnya. Ya, selamat pagi. Saya mau tanya pada Ibu Fang. Ibu Fang, tahun berapa Ibu Helena lahir? Santa Helena dilahirkan di abad ketiga di tahun 248. 248. Apa sih kelebihan Santa Helena? Dia menikah sebagai putri yang cantik dengan Raja Konstantinus I yang tidak beragama atau disebut kafir. Tetapi mereka sebetulnya mempunyai pemujaan kepada Dewa Matahari. Menikah dengan Konstantinus pertama, Helena kemudian melahirkan putranya yang pertama yang diberi nama Konstantinus Agung. Ya. Setelah berjalan beberapa saat, ketahuanlah Helena ini seorang Katolik. Bagaimana perasaan raja atau suaminya? Dibuang sayang, kan punya anak laki-laki yang akan melanjutkan tahta warisannya. Maka dia dibuang di hutan, tapi di hutan baru disiram mereka, dijaga supaya tidak lagi berkomunikasi dengan orang-orang yang berkaitan dengan keagamaan. Namun karena sudah jatuh cinta pada Kristus, tanpa siapapun dia terus mengadakan relasi. Konstan kecil tentu melihat atau diajak, diundang oleh ibunya untuk berdoa. Namun kemudian setelah beberapa tahun sang ayah wafat. Dan waktu itu Konstantinus menjadi seorang remaja. Dia sudah tahu apa yang ditanamkan oleh ibunya. Tetapi ketika menjadi raja, dia berjanji bahwa dia akan menyembah nenek moyangnya yang percaya kepada Dewa Matahari, meninggalkan gerejanya demi kekuasaan dunia. Ibunya tekun berdoa dan berdoa supaya anaknya bisa menjadi pengikut Kristus seperti dirinya. Dan ibu ini kenal dengan Paus bernama Sylvester I. Sering konsultasi. Satu hari anaknya demam. Ya. Kemudian dia merasa di kulitnya itu dicubit tidak sakit. Dan itu adalah gejala kusta. Nah, bagaimana peraturan penyakit kusta? Orang kusta tidak boleh bercampur dengan masyarakat yang sehat. Dia harus tinggal di sebuah lembah. Tentu bagi Konstan sebagai raja amat menyebalkan, menyakitkan, mencemaskan. Maka ibu anak ini hanya bertangis-tangisan. Lalu sang ibu Helena ini konsultasi dan minta berkat dari Paus Sylvester pertama itu. Dalam waktu tertentu penyakit itu makin Terus menjalar. terus menjalar. Tapi belum lepas-lepas ya. Nah lalu sang ibu konsultasi lagi bagaimana. Nah, Paus bertanya, kalau anakmu yang raja itu jadi Katolik, apa yang dia mau lakukan? Maka sang ibu tanya, Konstan, apa sih yang kamu lakukan? Kalau kamu sembuh, Mama,
aku sembuh, seluruh kerajaanku akan dibaptis jadi Katolik. Amin. Ya. Dan dia sampaikan pada Paus katakan, aku berdoa. Satu kali dia sembuh dengan sebuah keajaiban. Apa yang dia terjadi dengan dirinya? Dari kecemasan, ketakutan, sekarang menjadi percaya kepada Kristus. Maka kemudian seluruh anggota kerajaan itu, dan itu luas kerajaannya itu. Kalau sekarang dari mulai Portugal, Spanyol, Perancis, Italia, Jerman, seluruh Eropa itu, sampai Middle East, dibaptis. Maka kemudian umat yang awalnya di bawah tanah, sekarang naik ke atas tanah. Bahkan sebagai rasa syukur. Konstan Agung sekarang namanya, memberikan istana musim panasnya di Lateran. Yang sekarang Lateran itu kita di Roma. Itu kan dulu di pinggiran kota Roma. Lalu Paus di sana mengubah menjadi pusat gereja Katolik. Maka lahirlah apa yang disebut dengan kebiasaan pada tanggal 1 Januari, doa atau berkat yang namanya Urbi et Orbi. Apa itu? Urbs itu kota. Karena dia jamak maka jadi Urbi. Orbi itu dunia. Jadi berkat untuk kota dan dunia. Mulai di gereja Lateran yang diserahkan dengan nama Santo Yohanes Baptis. Lalu bagaimana kiprah ibu ini? Dia pergi ke Holy Land, ke Tanah Suci. Dia mencari kubur Yesus. Maka tempat di mana dia menemukan tempat kubur Yesus itu sampai sekarang disebut sebagai Holy Sepulchre, ya, makam kudus Yesus. Yang 2 tahun lalu waktu zaman sebelum COVID itu direnovasi, digali, dan ternyata memang kosong. Ya. Kemudian dia juga mencari artefak-artefak yang berkaitan dengan peristiwa Yesus, dan dia menemukan, dia di makam itu kayu salib Yesus yang sekarang disimpan di Roma, dibawa ke Roma. Kemudian dia juga mengumpulkan semua peralatan-peralatan yang berkaitan dengan kehidupan Yesus. Bahkan dia juga membawa obelisk itu yang macam tiang tinggi itu, dibawa ke Roma. Maka kalau kita pergi ke Roma ada tuh obelisk itu. Obelisk itu apa namanya? Tempat yang itu kan peninggalan Mesir dulu. Itu obelisk itu adalah kalau zaman sekarang namanya tempat yang disebut dengan ground zero. Titik zero itu. Titik zero itu. Oh, yang di depan itu, Rom. Oh, oke. Ya, ada tuh. Itu ground zero. Itu ya, monumen tinggi itu. Seperti Monas, tapi kalau Monas kan ada T-nya. Itu begitu. Oke. Jadi dia angkut semuanya. Ya, itulah Ibu Helena. Ya, juga dia membangun gereja-gereja yang ada di Roma. Boleh katakan dengan kehadiran Konstantinus atau Santa Helena ini, gereja Katolik mulai berjaya. Ya. Sampai hari ini, bagaimana seorang ibu yang hebat dan luar biasa bisa mengubah dunia? Ya, betul sekali, Rom. Dan itulah ibu-ibu kamu ini loh, bisa doa mengubah ya, dunia. Doa dan kerja keras. Ya, dengan iman yang kokoh dan teguh dikabulkan. Contohnya tadi itu. Apa sih sekarang yang kita mesti lakukan? Belajar dari Santa Helena, percaya kepada Kristus, tidak sia-sia. Percaya kepada Kristus akan mendapatkan berkat-berkat berlimpah. Ya. Itulah kenangan akan Santa Helena. Ibu yang luar biasa yang bisa mengubah dunia ini. Ya. Iya, terima kasih ya dari Romo Hadi, penjelasannya sangat
clear, sangat detail sekali tentang Santa Helena. Dan mungkin dari Om Afang nih, kita pengen dengarkan suaranya juga. Ya, Gimana pendapatnya tentang Santa Helena? Saya sendiri cuma mau tanya, saya sendiri kan seorang ibu rumah tangga biasa. Bagaimana caranya bisa memelihara iman seperti Santa Helena ini? Ya, iman, harapan dan kasih itu satu kesatuan. Ya. Tadi Helena percaya kepada Kristus dan berharap hanya kepada Kristus dalam kasih. Dia tidak bertekan dengan anaknya karena anaknya belum masuk Katolik, tapi dengan penuh kesabaran, kerendahan hati, mendampingi dan mendoakan. Hasilnya seperti itu. Mungkin dia juga terkejut ya, bagaimana anaknya langsung berubah total. Tetapi Tuhan juga memberikan kepada dia tanda-tanda melalui tadi kusta. Sakit. Ya. Nah, Ibu Fang juga sama, punya anak-anak diberi tanda-tanda. Bukan tanda tanya, tanda tangan, tanda-tanda Tuhan hadir. Ya, dan kita bisa melihatnya dengan kacamata iman kita. Ya. Ini yang penting sekali, bagaimana kita melihat dengan kacamata iman kita kehadiran Kristus yang amat sangat luar biasa. Kalau kita orang awam bilangnya hoki ya Romo. Ya hoki. Kalau kita mengerti begitu banyak orang kudus bahwa dengan pengharapan itu, dengan kasih, pasti kita harus melihat dengan iman bahwa Tuhan itu baik kan. Ya. Ya, Gusti ora sare katanya. Ya, begitu. Betul. Tuhan tidak tidur. Tuhan tidak Iya. tidur. Iya itu. Terima kasih ya tadi Oma sudah bertanya juga kan, dan juga ada jawaban dari Romo Hadi yang sangat-sangat jelas, mungkin juga sekaligus menjawab pertanyaan dari pemirsa Oma Opa kita di rumah nih. Dan Romo Hadi, saya punya satu kutipan ya, kata-kata mutiara yang ini terkait juga dengan Santa Helena. Sangat baik sekali, sangat bagus sekali menurut saya, Romo. Percayalah bahwa kebenaran dan kebaikan akan selalu menemukan jalannya meski dalam kegelapan dan kesulitan, Romo ya. Jadi itu relate sekali dengan kehidupan kita dan juga teladan dari Santa Helena ya, Romo. Jadi pada saat dia Santa Helena ini menemukan kesulitan dalam hidupnya, terutama dengan anaknya itu ya. Jadi dia tekun dalam berdoa dan terus sabar ya, Romo ya. Mungkin bisa closing statement nih dari Romo ya. Oke, jadi begini ya. Seorang yang beriman, dia bisa merasa kehadiran Allah. Ya, dari pengalaman Santa Helena, kita boleh belajar. Ya, kebenaran akan tampil pada waktunya. Ya. Semoga kita diberkati senantiasa oleh Tuhan. Puji Tuhan, amin. Bagaimana? Kita tutup karena waktu sudah sangat mepet sekali. Iya. Silakan Romo, kita berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kepada gereja seorang ibu bernama Helena yang kemudian menjadi orang kudus karena ia dengan doanya yang tekun percaya kepadamu secara total bisa mengubah gereja di bawah tanah menjadi gereja yang berjaya melalui permandian putranya Konstantinus Agung, sehingga gereja bisa tampil dan mewartakan kabar gembira, kabar tentang kebenaran-Mu. Maka kami mohon berkat-Mu, semoga kami juga selalu berjalan dalam kebenaran, sehingga kebenaran melahirkan keharuman, dan keharuman melahirkan kehidupan, sebagaimana yang dialami oleh Santa Helena. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Helena, doakanlah kami. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih banyak ya Romo Hadi dan juga Om Afang yang sudah hadir dan sekaligus memberikan banyak sekali pengetahuan tambahan ya untuk mungkin pemirsa juga di rumah, Oma Opa semuanya ya, dan juga Bu Susi, terima kasih ya kita sudah bersama-sama hari ini.
Dan mungkin cukup sampai di sini pemirsa. Nanti masih akan ada episode-episode menarik lainnya dari edisi Oke hari ini ya. Sampai jumpa di Oke hari ini, Orang Kudus hari ini.